Halo anak-anak MEM, masih tetap dalam keadaan semangat bukan? Hari ini Kamis 30 September 2021 masih tetap di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Adapun materi kita hari ini adalah bagian tumbuhan dan fungsinya di pembelajaran IPA. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak MEM dapat mengetahui bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo simak video berikut ya, nak. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar apa? Iya, pinter, gambar tomat. Nah, bentuk tumbuhan beraneka ragam. Tetapi secara umum, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama. Nah, setiap bagian tubuh memiliki fungsi masing-masing. Nah, pada gambar kita ini, kita akan melihat apa-apa saja bagian tumbuhan dari tomat kita. Iya, yang paling bawah ini adalah akar, lalu tanda panah kedua batang, ketiga daun, keempat itu adalah bunga, dan yang warna merah adalah buah. Nah, di dalam buah itu ada biji. Lalu berikutnya akar. Apa itu akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar dibedakan atas 5 jenis. Yang pertama akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar napas, lalu akar pelekat. Nah, akar tunggang itu apa? Akar tunggang berupa akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan merupakan kelanjutan dari batang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau yang berbiji berkeping dua ya nak ya. Contohnya mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan sebagainya. Berikutnya akar serabut. Akar serabut berupa akar yang berukuran kecil dan tumbuh di pangkal batang. Ukuran semua akar hampir sama besar dan sama panjang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Contohnya padi, jagung, kelapa, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Berikutnya akar gantung. Perhatikan akarnya ya. Contohnya itu pohon beringin, akar napas itu pohon bakau dan pandan. Lalu akar pelekat contohnya itu daun sirih. Nah, kemudian apa fungsi dari akar? Fungsi akar yang pertama, satu, menopang atau mengokohkan tumbuhan. Kedua, tempat penyerapan air dan unsur hara. Tiga, menyimpan cadangan makanan. Lalu yang keempat itu sebagai sistem respirasi. Bagian tumbuhan yang kedua itu adalah batang. Nah, batang itu berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Fungsi batang, satu, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Dua, batang berfungsi untuk pengangkut mineral dan air dari akar menuju daun atau yang disebut dengan xilem. Tiga, mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan atau disebut dengan floem. Lalu yang ketiga, daun. Apa itu fungsi daun? Satu, tempat terjadinya fotosintesis. Dua, sebagai organ pernapasan. Tiga, tempat terjadinya transpirasi atau penguapan air pada tumbuhan. Perhatikan contoh daun, ini ada dua. Gambar satu ini merupakan daun lengkap dan gambar kedua itu adalah daun tidak lengkap. Berikutnya daun memiliki bentuk yang pertama, lihat gambarnya ya, menyirip, lalu gambar kedua menjari, gambar ketiga sejajar, dan gambar keempat melengkung. Bagian berikutnya adalah bagian dari tumbuhan bunga. Nah, pada bunga, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Perhatikan ya bagian-bagian bunga. Yang pertama itu adalah tangkai bunga, lalu yang kedua itu kelopak bunga, yang ketiga dasar bunga, keempat mahkota bunga, 5 benang sari, 6 putik. Putik sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Berikutnya adalah buah. Fungsi buah itu ada beberapa. Yang pertama adalah melindungi biji, kedua sebagai cadangan makanan selama proses perkecambahan. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir itu adalah biji. Biji merupakan hasil pembuatan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Nah, biji berfungsi untuk satu sebagai cadangan makanan, yang kedua adalah sebagai bakal tumbuhan
yang baru. Demikianlah materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam Imago Dei.